Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, selamat pagi semuanya. Puji Tuhan kalau kembali kita pada pagi hari ini boleh berkumpul bersama dan kita akan sama-sama masuk di dalam ibadah online. Sekalipun kita tidak berkumpul bersama dalam satu ruangan, tetapi kita yakin bahwa dimanapun kita berada, di situ Tuhan ada. Amin saudaraku. Mari kita menaikkan ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang semuanya untuk menyanyikan satu lagu yang mengatakan Kau yang terindah. Allah
boleh bersama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, taruh di dalam setiap hati kami Roh-Mu agar kami boleh bersuka cita di hadapan Engkau. Berikan kebebasan kepada kami semua. Sekalipun kami tidak berada di dalam rumah-Mu Tuhan, kami berada di rumah kami masing-masing. Kami terlalu yakin Bapa, ketika kami boleh bersama-sama berkumpul memuji dan membesarkan nama Tuhan dimanapun itu berada, Engkau saat ini hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau serahkan acara ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau sendiri yang beracara, Engkau sendiri yang mengurapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Yang sepakat mari kita akan katakan amin. Bagaimana saudaraku? Puji Tuhan, masih semangat? Masih. Ya, kalau sudah beberapa minggu ini, bahkan sudah beberapa bulan ini, saya merasa bahwa ada satu kerinduan yang sangat besar di dalam hati saya. Dan saya yakin di dalam kehidupan kita semua dan kehidupan Bapak Ibu yang ada di rumah, yaitu ingin berkumpul bersama untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Karena situasi tidak memungkinkan, tapi bukan berarti kita tidak beribadah kepada Tuhan. Amin saudaraku. Mari, ada satu lagu yang mengatakan, hatiku rindu, rindu Tuhan, rindu melayani Tuhan. Jangan ingin melayani Tuhan. Baik, oleh sebab itu saya undang untuk semuanya bangkit diri. Mari kita pujikan lagu ini dengan penuh sukacita. Katakan, hatiku rindu. Dalam hadirat
Amin. Sekalipun kita tidak berkumpul dalam satu ruangan seperti yang tadi saya katakan, tapi kita berkumpul pada pagi hari itu bersama memuji dan besarkan nama Tuhan. Ada satu pujian yang mengatakan kita berkumpul. Mari kita pujikan lagu ini bersama-sama. Mari Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau nyanyikan satu lagu yang mengatakan indah rencana Tuhan. Indah rencanamu Tuhan.
menghadapi hari-hari ini sepertinya tidak indah. Tapi kami yakin Kau punya rencana yang indah bagi kami semua. Oleh sebab itu Bapa, ajar kami untuk senantiasa mengucap syukur. Ajar kami untuk senantiasa boleh memuji nama Tuhan dan meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami ucap syukur. Dan juga sebentar kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan akan tolong kami agar lewat firman-Mu yang akan kami dengar pada pagi hari ini sungguh-sungguh boleh menguatkan iman kami, boleh membuka mata hati kami, dan lebih mengerti lagi apa maksud dan rencana Engkau di dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu yang Kau menyampaikannya bagi kami semua. Urapi dengan kuat kuasa. Biarlah Engkau sendiri yang beracara di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami sudah berdoa Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom anak-anak Tuhan GPDI Ora et Labora, dan dimanapun kita berada, di rumah mungkin kita sedang bersekutu dan kita beribadah kembali hari ini. Puji Tuhan bahwa kita baru saja memperingati bagaimana Yesus naik ke surga, ya. Tetapi ada satu pesan bahwa kita harus menantikan perjanjian Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita ingin sama-sama kembali untuk belajar firman Tuhan, dan di dalam seri firman Tuhan tentang seri perang melawan COVID-19. Bapak dan Ibu sekalian, anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mari kita akan sekali lagi membaca firman Tuhan, dan kita akan belajar apa yang dikatakan Tuhan bagi kita semua, supaya bahwa kita semua akan selamat, akan tetap sehat, tetap kuat bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini saya ingin berbicara tentang satu bagian tentang yang disebut dengan alat pelindung diri. Alat pelindung diri mungkin sudah tidak lagi asing bagi kita, apa itu APD, ya. Nah, silahkan nanti saya akan berikan kesempatan untuk kita untuk melihat ada seorang petugas kesehatan yang sedang mengenakan alat pelindung diri. Mari kita saksikan, mungkin ini hanya 3 menit saja, dan tolong disimak bagaimana alat pelindung diri itu sangat penting bagi orang yang mengenakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kau berikan jiwa ragamu, Kau relakan semua waktumu untuk tetap terjaga atas semua yang telah terjadi. Kau korbankan semua tanpa terhenti. Kau lupakan semua lelahmu, Kau buktikan pengabdianmu untuk tetap berjuang, walau nyawa pun taruhannya. Kaulah pahlawan sesungguhnya. Tetaplah tersenyum, hadapi segala cobaan. Percayalah semua ini akan berakhir. Tuhan pastikan membalas semua yang telah kau lakukan. Doa ini selalu ada untukmu. Kau lupakan semua lelahmu, Kau buktikan pengabdianmu untuk tetap berjuang,
walau nyawa pun taruhannya. Kaulah pahlawan sesungguhnya. Tetaplah tersenyum hadapi segala cobaan. Percayalah semua ini akan berakhir. Tuhan pastikan membalas semua yang telah kau lakukan. Doa ini selalu ada untukmu. Kau berikan jiwa ragamu, kau relakan semua waktumu untuk tetap terjaga atas semua yang telah terjadi. Kau korbankan semua tanpa terhenti. Kau lupakan semua lelahmu, kau buktikan pengabdianmu untuk tetap berjuang, walau nyawa pun taruhannya. Kaulah pahlawan sesungguhnya. Baik, baru saja kita melihat penampilan penyajian tadi alat pelindung diri. Saya berbicara bahwa apa itu alat pelindung diri. Jadi alat pelindung diri yang dikatakan sebagai APD itu adalah seperangkat perlengkapan yang difungsikan untuk melindungi dan melindungi penggunanya dari bahaya atau gangguan kesehatan tertentu. Misalnya dari infeksi virus atau bakteri. Bila digunakannya dengan benar, maka APD itu mampu menghalangi masuknya virus atau bakteri melalui mata, melalui hidung, melalui mulut atau kulit. Ya, jadi itu gunanya APD. Ada 4 syarat ya bagaimana APD itu bisa melindungi. Pertama, mampu melindungi tubuh dari percikan dahak yang mengandung virus corona. Ya. Kedua, tidak mudah rusak. Ketiga, ringan dan tidak membatasi gerak atau menimbulkan rasa tidak nyaman bagi si penggunanya. Dan yang keempat juga mudah dibersihkan. Itu ada 4 syarat bagaimana alat pelindung diri itu bisa berguna bagi yang mengenakannya. Kalau kita menyaksikan tadi dari tayangan tadi di awal bahwa kita melihat ada kurang lebih minimal ada 6 hal tentang alat pelindung diri itu. Tadi ada alat pelindung mata ya yang dikenakan, kemudian ada alat pelindung wajah ya, face mask ya, kemudian juga ada masker ya, masker bedah N95, kemudian ada gaun medis yang digunakan, juga ada sarung tangan medis ya, bahkan tadi kita melihat rasanya ada double atau 3 kali ya untuk khususnya untuk bagian muka ini masker bedahnya. Kemudian ada yang kelima ada sarung tangan medis. Sarung tangan juga kita lihat ada sampai 2 ya dipakai, dan sepatu atau boots. Itu adalah alat pelindung yang bisa menolong para pekerja medis yang sekarang ini sedang bergiat ya, yang sedang bekerja keras melawan virus corona. Kita mengatakan bahwa ini adalah sedang terjadi, kita mengatakan perang melawan COVID. Tetapi saya melihat bahwa sepertinya kita tidak nyadar
Ya, kita belum sadar benar bahwa situasi ini adalah situasi yang sedang perang. Saya melihat sekarang ini banyak orang-orang keluar, banyak orang di jalanan, banyak orang di toko-toko, banyak orang di pasar-pasar, yang mereka mempunyai kebutuhan yang mereka perlukan, ya bisnis mereka, dan mereka tidak menyadari bahwa ini waktunya adalah waktu yang sedang perang. Kita sedang genting, dan ini harus disadari oleh kita semua, bahwa kita semua harus berjaga-jaga, kita harus bersiap sedia, ya, dan kita harus betul-betul mempersiapkan diri dalam keadaan yang sangat buruk ini. Makanya tadi kita melihat bagaimana alat pelindung diri ini bisa menolong para medis menyelamatkan dirinya. Kita tahu kemarin minggu lalu bahwa virus corona itu dia akan senang sekali pertempuran dalam jarak dekat, ya, dan dia tidak bisa bertempur jarak jauh, ya, jarak 1 meter. Kedua, virus corona itu betul-betul kecil, ya, bahkan dia tidak tampak dengan mata. Kita menganggap bahwa itu hal kecil, sepele dan tidak terlihat. Justru yang kecil dan yang tidak tampak itu adalah bagian-bagian yang sangat berbahaya. Ya, ketika kita lengah, kita tidak waspada, yang kecil yang tidak terlihat itu menjadi sesuatu yang sangat menakutkan, dan itu yang sangat merusak ketika itu sudah memapari diri kita. Ya, kemudian juga dia senang dengan kerumunan orang. Dia senang dengan kumpulan orang banyak. Dan ketika ada kumpulan orang banyak, dia meledakkan boom, dan semua orang di dalam ruangan itu bisa tertular dengan virus corona. Hati-hatilah. Oleh karena itu kita hindari. Ya, ini kelemahannya. Pertama apa? Virus corona itu mudah hilang dengan pelarut lemak. Kenapa? Sebab virus corona itu memiliki 3 bagian. Ya, bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Bagian dalam itu adalah DNA atau RNA yang menjadi inti daripada virus. Bagian yang kedua itu adalah protein yang merupakan bahan baku virus untuk menggandakan diri, melipat gandakan diri. Jadi kalau dia sudah masuk ke dalam tubuh seseorang, dia akan mengeluarkan lapisan lemaknya kelupas, kemudian si protein itu akan menggandakan diri, dan ketika dia sudah berhasil menggandakan diri, itu akan menutupi bagian-bagian di dalam tubuh, terutama bagian pernapasan. Dan yang ketiga adalah lapisan luar atau lapisan lemak sebagai pelindung luarnya. Bagian luar ini kita bisa hancurkan, ya, dengan apa? Dengan pelarut lemak. Apa itu pelarut lemak yang paling efektif? Pelarut lemak yang paling efektif adalah sabun. Oleh karena itu pemerintah menganjurkan, silakan cuci tangan, gunakan sabun selama 20 menit di bawah air yang mengalir. Ya. Kedua, virus corona juga itu bisa dikalahkan oleh antibodi. Apa maksudnya antibodi? Saya sudah bicara bahwa tubuh kita ini memiliki antibodi, yaitu kekuatan di dalam tubuh. Ketika ada virus corona masuk ke tubuh kita melalui hidung atau melalui mulut, maka dia akan mengalami masa yang namanya inkubasi di dalam tubuh kita. Dan terjadilah peperangan antara virus itu dengan antibodi, daya tahan tubuh yang dikeluarkan. Dan tubuh mengeluarkan antibodi ini, mereka bereaksi. Sehingga kita terjadi mungkin tubuh ini menjadi panas. Ketika tubuh menjadi panas, pada dasarnya itu sedang terjadi peperangan antara virus itu dengan antibodi kita. Ketika kita memiliki antibodi yang kuat, memiliki fitness yang bagus, maka kita akan bisa mengalahkan virus corona tersebut. Yang ketiga, bahwa virus corona juga bisa dibunuh dengan disinfektan atau hand sanitizer. Jadi kalau kemana-mana kita tidak membawa sabun, ya mungkin hand sanitizer kita bisa pergunakan. Dan yang keempat, ya, virus corona juga itu melemah di suhu panas 56 derajat Celcius. Jadi ketika kita misalnya dari luar, ya boleh kita buka baju, ganti baju kita, boleh baju itu direndam, dicuci, atau kalau tidak mungkin kita jemur. Ya, saya juga sering menjemur pakaian atau juga mungkin selimut yang ada di dalam rumah. Supaya apa? Supaya kalau ada virus yang masih nempel di situ, virus itu akan mati karena dia akan melemah di
suhu panas 56 derajat Celcius. Kemudian dia tidak bisa bertahan lama di permukaan. Jadi kalau virus ini keluar dari droplet kita, kemudian jatuh, maka dia mungkin hanya tinggal 4 jam dan setelah itu selesai. Ya, baik. Minggu lalu kita sudah berbicara tentang perang melawan virus Corona 19 atau COVID-19. Hari ini kita ingin juga melihat bagaimana bahwa kita pun orang Kristen ini, orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, pada saat itu kita sudah masuk di dalam area peperangan. Saya ulangi lagi. Ketika kita mulai menjadi anak Tuhan, pada saat yang sama pun kita sudah berada di area, di dalam dunia peperangan spiritual kita yang disebut dengan peperangan rohani. Minggu lalu siapa yang menjadi lawan kita? Bukan orang tertentu, etnis suku tertentu, bangsa tertentu atau negara tertentu, bukan. Ya, yang dikatakan itu adalah penghulu-penghulu dunia, ya, roh-roh di udara yang jahat. Itulah yang menjadi musuh kita. Itulah yang menjadi musuh orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat yang ada di udara. Mungkin kita mengatakan, seperti apa roh-roh di udara itu? Bagaimana roh-roh di udara itu bisa mengakibatkan sesuatu di dalam bentuk fisik itu berpengaruh? Saya ingin mengilustrasikan, suatu saat saya berada di sebuah pantai dan saya melihat ada seorang yang sedang menggerak-gerakkan sebuah remote control. Saya tidak melihat apa-apa kecuali remote control di tangannya. Ketika saya perhatikan dia dan saya lihat ke udara, ternyata jauh di sana ada sebuah benda yang melayang-layang. Ya, benda yang melayang-layang di atas lautan. Ya, saya melihat bahwa benda itu betul-betul ya melayang dan dikendalikan oleh remote control ini. Dan benda itu adalah sebuah drone. Dan drone itu dia mungkin juga membawa kamera untuk melihat keadaan di daerah tertentu. Demikianlah keadaannya. Sesuatu yang ada di alam roh itu, sesuatu yang ada di dalam alam roh itu bisa bekerja, bergerak di dalam alam nyata secara fisik. Ini yang dikatakan, mari kita harus hati-hati bahwa alam roh itu juga mempengaruhi sesuatu di dalam fisik kita. Ya, apa yang kita lakukan itu berasal daripada pikiran dan hati kita. Apa yang kita kerjakan itu berasal dari apa yang ada di dalam kepala kita dan apa yang ada di dalam hati kita. Yakinkan bahwa kita ini bersiap, bahwa kita pun bersiap di dalam menghadapi perang rohani. Saudara sekalian, mari kita membaca. Hari ini kita akan melihat Efesus pasal 6 ayat 13 sampai dengan 17. Mari kita membuka firman Tuhan dan membaca Efesus pasal 6 ayat 13. Saya baca. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Yang sepakat katakan amin. Puji Tuhan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini, terutama oleh Paulus hari ini, bahwa kita harus menggunakan selengkap senjata Allah. Mungkin Paulus melihat bagaimana orang-orang Romawi, dalam hal ini tentara Romawi, mengenakan pakaiannya, mengenakan pakaian perangnya ketika itu, sehingga dia menggambarkan, mengilustrasikan bahwa peperangan yang kita harus hadapi,
Peralatan yang kita harus hadapi pun harus seperti dengan peralatan perang, peralatan tempur orang Romawi pada waktu itu. Bapak dan Ibu, yang pertama dia bilang, ayat yang ke-14, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Alat yang pertama yang kita harus pegang, yang kita harus pergunakan itu adalah ikat pinggang. Dia bilang ikat pinggang kebenaran. Anak-anak Tuhan dewasa ini harus memiliki kebenaran. Yang pertama adalah kebenaran. Kenapa? Sebab kebenaran itulah semuanya menjadi hidupnya orang Kristen. Kebenaran itu menjadi hidupnya kita semua. Ya, bahwa kebenaran kita itu bukanlah kebenaran kita pada dasarnya, tetapi Tuhan yang memberikan kebenaran itu. Kalau kita membaca Yohanes pasal 8 ayat 31 berkata, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku dan kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yang sepakat katakan amin. Kita dibenarkan dari dosa, kita dibenarkan dari kesalahan bukan oleh kita, bukan oleh perbuatan kita, bukan oleh amal kita, bukan oleh kesolehan kita, bukan, tetapi perbuatan Allah. Siapa? Karena Yesus yang memerdekakan kita. Paulus kepada orang yang ada di Korintus berkata, 2 Korintus 5:21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Kita orang benar, orang berdosa, tetapi sudah menerima predikat orang benar. Dan iblis ingin mengacaukan kita, dan iblis ingin meruntuhkan kita, iblis ingin menghancurkan kita, bahwa kita bukanlah orang benar, bahwa iblis mengatakan kita orang berdosa, kamu bersalah. Ya, iblis ingin mengatakan semuanya itu, bahwa kita ini adalah orang berdosa, kita ini sama dengan dia. Tapi firman Tuhan mengatakan, kebenaran itu sudah memerdekakan kita. Sebab Yesus itu sudah memerdekakan kita, sudah membenarkan kita. Saudara-saudara sekalian, poin yang pertama, bahwa kita mesti tidak ada keraguan. Tidak boleh ada keraguan di dalam kepala kita, di dalam kehidupan kita. No error, no mistake, bahwa kita sudah dibenarkan oleh Kristus. Terimalah pembenaran itu. Yang kedua, alat yang harus kita kenakan itu adalah mengenakan baju jirah keadilan. Ya, dikatakan ayat 14, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Gambarnya kita melihat bagaimana baju jirah itu ada breastplate. Jadi breastplate itu adalah sebuah perlengkapan, kalau kita mungkin penutup dada. Ya, kalau kita pakai motor itu kan pakai penutup dada, tapi mungkin dari kulit. Nah, baju perang tentara Romawi itu breastplate-nya adalah terbuat dari besi. Jadi dia melindungi bagian depan dan juga bagian belakang. Ya, kita mengetahui di dada kita itu ada organ-organ yang sangat vital, organ-organ kehidupan yang sangat penting. Ada jantung, ada hati, ada paru-paru. Jadi kalau ada panah, kalau ada pedang yang menusuk ke bagian dada kita, itu pasti dia mematikan. Oleh karena itu Paulus mengatakan kita harus mengenakan baju jirah, breastplate di dalam perlengkapan dada kita, karena itu adalah organ yang penting. Dan iblis tahu ini. Iblis ingin menghancurkan orang-orang percaya. Iblis ingin memutuskan kita. Ya, apa itu? Di dalam badan ini ada hati kita. Dia ingin membuat orang-orang hatinya percaya bahwa dia tidak dibenarkan. Hatinya masih tetap hidup di dalam dosa. Dan iblis ingin memanah kita dengan panah-panah itu, ketidakpercayaan. Dengan panah-panah, dengan busur-busur yang mengatakan kamu orang berdosa. Tapi ingatlah bahwa di dalam hati kita sudah punya kepercayaan. Apa itu? Kita dibenarkan karena Kristus.
Allah itu setia, Allah itu adalah kasih dan adil. Bagaimana keadilan Allah, kesetiaan Allah, dan kasih Allah itu bisa bersatu? Bahwa dosa itu harus dihukum, tetapi Allah mengasihi manusia. Allah mengasihi manusia, sehingga Allah menurunkan anaknya, Yesus Kristus, di dalam keadaan manusia, untuk mati bagi manusia. Supaya apa? Supaya tetap dosa manusia dihukum di dalam diri Yesus, tetapi Allah melaksanakan kasih-Nya di dalam manusia. Itulah yang dilakukan oleh Allah. Jadi ini yang dikatakan firman Tuhan, kenakanlah baju jirah itu yang untuk menutupi bagian dada kita, supaya dada kita tetap sehat, tetap kuat. Kita memiliki keyakinan yang penuh terhadap Injil adalah kekuatan Allah. Kita percaya kepada Yesus adalah juru selamat kita, yang membenarkan kita, yang menguduskan kita, yang mengangkat kita dari lembah kekelaman, dari lembah dosa itu. Yang ketiga, apa yang harus kita pakai? Kita harus mengenakan kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi kaki pun harus dilindungi, ya. Tetapi supaya apa? Supaya kita tetap berdiri tegap. Ya, karena kaki ini bagian yang sangat penting ketika orang berperang, ketika orang maju di dalam medan perang, maka kaki harus memiliki kekuatan yang kuat. Ketika kita tidak memiliki kekuatan di kaki kita, memiliki kelemahan, maka kita akan mudah terjatuh. Dan ketika terjatuh, maka lawan akan dengan mudah sekali menghancurkan kita. Saya pernah suatu saat berjalan pada waktu itu belum musim dingin, tetapi menjelang musim dingin, tetapi saya berjalan di atas es. Dan ketika saya berjalan di atas es, saya hampir tergelincir. Kenapa? Karena pada waktu itu kaki saya, sepatu saya bukanlah sepatu khusus yang untuk berjalan di atas es. Dan kita tahu bagaimana sepatunya orang Romawi itu, tentara Romawi itu memiliki ujung-ujung yang tajam. Supaya apa? Supaya dia bisa berdiri dengan tegap. Saudaraku sekalian, kita pun sebagai orang-orang, ya, anak-anak Tuhan harus bisa berdiri tegap. Jangan sampai kita tergelincir, jangan sampai kita jatuh. Kita harus menggunakan kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Yang kita sampaikan itu adalah Injil damai sejahtera, peace, damai. Berdamai dengan siapa? Berdamai dengan manusia. Berdamai dengan siapa? Berdamai dengan alam. Berdamai dengan siapa? Terutama berdamai dengan Allah. Kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Kita pun akan berdamai dengan sesama manusia. Perlengkapan yang selanjutnya yang kita harus pakai itu adalah 4. Membawa perisai iman. Apa itu artinya perisai iman? Karena iblis akan melancarkan panah-panah berapi. Panah-panah yang berapi itu akan menancap. Biasanya itu harus menggunakan tameng atau shield, ya. Jadi ketika ada panah api itu, tameng itu akan menangkis, ya, supaya panah api itu tidak sampai kepada tubuh kita. Demikian juga iblis akan memberikan kepada kita, ya, lawan itu adalah panah-panah kutuk, panah-panah kebohongan, panah-panah tuduhan. Sebab pekerjaannya iblis itu adalah berbohong dan menuduh. Kita akan dituduh terus oleh iblis. Ketika panah tuduhan, panah kutuk itu menyerang kita, maka ada perisai iman yang melindungi kita. Karena kita percaya hanya Kristuslah. Karena kita percaya bahwa hanya Tuhanlah yang melindungi kita. Tuhanlah yang sudah menyelamatkan kita. Tapi iblis tidak senang itu. Iblis akan menggunakan kebohongannya. Iblis akan menggunakan kelicikannya. Dan memberikan kepada kita kelemahan-kelemahan. Tapi ketika kita memiliki iman, perisai iman, panah-panah api iblis itu akan kita lalui. Puji Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Petrus, 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat 9 mengatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Baik, yang kelima, kita juga harus mengenakan ketopong keselamatan.
Ketopong keselamatan itu adalah melindungi bagian kepala. Ya, bagian kepala pun harus dilindungi. Dari apa? Dari hantaman mungkin pedang. Dari apa? Hantaman apa? Mungkin jadi hantaman tombak. Bagian kepala itu berbicara tentang pikiran. Pikiran kita harus dimurnikan. Pikiran kita harus dibersihkan. Pikiran kita harus betul-betul dilindungi. Jangan sampai pikiran-pikiran kotor itu. Iblis ingin mempengaruhi kita dengan pikiran-pikiran buruk, dengan membuat manusia tanpa harapan. Manusia tidak memiliki harapan. Apa yang dikatakan Paulus kepada orang di Tesalonika, 1 Tesalonika 5 ayat 8. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Keselamatan itu yakin diberikan oleh kita kepada kita, tapi iblis mengorek-ngorek. Ya, supaya apa? Supaya kita ragu. Kita ragu akan firman Alkitab adalah firman Allah. Kita ragu kalau Tuhan itu, Yesus itu adalah Tuhan. Kita ragu kalau Tuhan itu sudah menyelamatkan kita. Iblis akan mengorek-ngorek itu semuanya supaya kita ragu-ragu. Tetapi ketika kita mengenakan ketopong keselamatan, Tuhan memberikan kepada kita perlindungan. Apalagi yang kita harus kenakan? Yang terakhir adalah tidak mungkin kita sudah mengenakan baju jirah, kita sudah mengenakan ikat pinggang, kita sudah mengenakan sepatu, kita sudah mengenakan ketopong keselamatan tanpa membawa pedang. Tetap kita menjadi sasaran iblis yang empuk untuk dikalahkan. Yang terakhir adalah Tuhan minta, gunakanlah, bawalah pedang roh, yaitu firman Tuhan. Yesus pun pernah 3 kali ditipu oleh iblis. Ya, dibawa setelah dia puasa 40 hari 40 malam, dia dibawa ke padang gurun. Kemudian dia meminta Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Apa yang Yesus katakan? Yesus berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Kemudian iblis pun membawa Yesus ke bumbung bait Allah dan meminta Yesus untuk menjatuhkan diri dari bumbung bait Allah itu. Apa yang Yesus lakukan? Yesus mengatakan, ada tertulis, janganlah engkau menyobai Tuhan Allahmu. Firman Tuhan itu adalah pedang yang tajam. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan tidak mempunyai pedang, yaitu firman Tuhan, kita menjadi sasaran empuk bagi iblis. Oleh karena itu, mari milikilah firman Tuhan. Milikilah firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Pakailah firman Tuhan itu kemanapun kita pergi. Bawalah firman Tuhan itu kemanapun kita pergi. Saya ingin sampaikan sebuah ilustrasi. Suatu saat ada orang yang berjalan di sebuah jalan. Kemudian dia sedang jalan, dia melihat ada ular. Ya, ekor ular begitu sangat menakutkan sekali. Dia berteriak, dia lari, ada ular, ada ular. Ada orang lain yang mendengar, kenapa? Ada ular di sana, sehingga dia lari. Tapi orang yang kedua ini melihat, benar ada ular. Ekor ular itu betul-betul menakutkan. Tapi ketika dia meneliti dengan seksama, ternyata kepala ular itu sudah remuk. Hanya ekornya saja yang bergerak-gerak. Saudaraku sekalian, tahu nggak bahwa Kristus itu sudah mengalahkan si ular. Ular yang ada di Taman Eden, yaitu adalah iblis sendiri, raja pembohong, sudah dikalahkan oleh Yesus. Kapan? Ketika Yesus naik di atas kayu salib. Ketika Yesus memberikan hidupnya, memberikan tubuhnya, memberikan darahnya, mati di atas kayu salib. Kepala ular itu sudah diremukkan oleh darah Kristus. Baru saja kita memperingati bagaimana Kristus naik ke surga, dan kita sekarang berada di dalam penantian Roh Kudus datang di dalam dunia ini. Roh Kudus sudah hadir bersama-sama dengan kita. Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Allah tidak membiarkan kita memerangi iblis sendirian. Allah tidak memberikan kita untuk melawan iblis itu seorang diri saja, tetapi Dia hadir di dalam Roh Kudus. Roh Kudus memberikan kekuatan. Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita, perlindungan kepada kita, supaya kita menang di dalam peperangan rohani ini. Yakinkan,
hal yang saya ingin simpulkan hari ini. Yang pertama, musuh yang berbahaya itu ada di sekitar kita. Yesus sudah mengalahkan iblis di kayu salib. Yesus sudah mengalahkan iblis di kayu salib. Dan yang ketiga, dalam Dia kita lebih daripada pemenang. Oleh karena itu, mari kita berada di dalam Dia. Karena kita ada di dalam Dia lebih daripada pemenang. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau sudah memberikan pada kami kekuatan baru. Sudah Engkau memberikan pada kami perlindungan. Engkau memberikan pada kami Tuhan Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk berada bersama-sama dengan jemaat-Mu, bersama-sama dengan gereja Tuhan sampai hari ini. Bapa, kami percaya Tuhan menolong kami semua. Jika demikian saudara-saudara, mari kiranya terimalah berkat Tuhan mulai hari ini sampai dengan Maranatha, Yesus datang pada kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kita, memberikan kekuatan dan kesehatan dan perlindungan. Amin.